Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwati wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian Tauhid Masjid Baitur Rahim Cipayung. Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan Tauhid. Maka Tauhid adalah sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai orang Islam. Jemaah sekalian, ini ayat yang sering kita dengarkan dibaca oleh para khatib, disunnahkan untuk selalu dibaca ketika menyampaikan khutbah, karena pentingnya kandungan makna yang terkandung di dalamnya. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan keimanan menunjukkan apa yang dibicarakan dalam ayat ini adalah sangat penting, sehingga kita dipanggil dengan panggilan keimanan. Kemudian perintah bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan nasihat yang sangat agung, janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Karena itulah jaminan keselamatan. Apa hakikat Islam? Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam risalah Thalathatul Usul wa Adillatuha mengatakan, Al-Islamu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Hakikat Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, dan tunduk kepada Allah dengan cara menaatinya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berlepas diri dari kesyirikan serta orang-orang musyrik. Inilah jemaah sekalian hakikat Islam. Maka intisari daripada Islam adalah tauhid. Oleh karena itu, ketika seorang masuk Islam, yang pertama dia lakukan adalah mentauhidkan Allah dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan kalimat ini harus terus bersamanya sepanjang hayat,
sampai dia berpisah dengan hidup ini. Dan inilah yang akan kita bahas jamaah sekalian. Hendaklah kita mati menghadap Allah dengan membawa amalan ini, dengan tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, disertai keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selainnya adalah batil, dan kita jauhi semua bentuk kesyirikan. Kita akan masuk insyaallah dalil yang ketiga dalam bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid, yang insyaallah kita ringkas dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, walahuma fi hadithi Idban, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam hadis Idban, yaitu sahabat yang mulia Idban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur, wafat di masa pemerintahan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan itu dia mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan ucapan itu dia mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian, di antara dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menghadap Allah dengan membawa tauhid dan menjauhi dosa syirik. Jangan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini tanpa membawanya. Walaupun kita membawa seluruh kebaikan, tidak akan berguna jika tidak bersama tauhid. Walaupun kita membawa banyak dosa, kita masih mungkin selamat jika kita membawa tauhid. Dan pasti selamat walaupun orang yang berbuat dosa-dosa itu masih terancam mampir di neraka, tapi suatu hari dia akan keluar dari neraka. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis Idban ini terdapat 7 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, fadlu tauhidi wa annahu yunqidhu minan nar wa yukaffirul khataya. Keutamaan tauhid, dan bahwa tauhid itu menyelamatkan dari api neraka dan menghapuskan dosa-dosa. Perhatikanlah jemaah sekalian, di dalam hadis ini terkandung keutamaan tauhid, yaitu tauhid adalah jaminan keselamatan dari api neraka dan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Allah mengatakan dalam hadis ini, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, Allah haramkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentu makna hadis ini bukan sekedar dia ucapkan, tapi dia pahami maknanya, dia yakini kebenarannya, dan dia amalkan dalam hidupnya. Bukan sekedar dia ucapkan.
Dan di hadis sebelumnya, dalam pembahasan hadis sebelumnya telah kita jelaskan panjang lebar, la ilaha illallah artinya adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Cara mengamalkannya adalah mengamalkan dua rukun yang terkandung di dalamnya. Rukun yang pertama adalah al-itsbat, penetapan. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terkandung di dalam la ilaha, maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Kita anggap salah, kita yakini tidak benar peribadahan kepada selain Allah. Dan kita yakini juga orang-orang yang menyembah selain Allah adalah para pelaku dosa terbesar yang disebut dosa kesyirikan dan kekafiran. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan yang terkandung di dalam illallah, yaitu penetapan keimanan kita bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Maka dengan begitu, dengan mengamalkan dua rukun ini, kita akan mendapatkan keutamaan tauhid yang terdapat dalam hadis yang mulia ini, yaitu mendapatkan jaminan keselamatan dari api neraka dan terhapusnya dosa-dosa kita. Karena orang yang diselamatkan dari api neraka berarti orang yang Allah ampuni dosa-dosanya. Maka dengan itulah kita masuk surga. Ketika dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah dan Allah curahkan rahmatnya kepada kita, dengan sebab itulah kita masuk surga. Dengan tauhid kita dapat menggapainya. Pelajaran yang kedua, annahu la yakfi fil imani nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kahalil munafiqin, bahwasannya tidak cukup dalam keimanan itu hanya diucapkan saja tanpa ada keyakinan hati, seperti keadaan orang-orang munafik. Perhatikan jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW tidak hanya mengatakan Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ada lanjutannya. Ia batagi bidzalika wajah Allah, dengan itu dia harapkan wajah Allah. Artinya dia amalkan. Kalau dia harapkan, dia cari, dia berusaha untuk mendapatkan wajah Allah, berarti dia amalkan. Apakah diamalkan dengan hati, yaitu diyakini, ataukah diamalkan dengan anggota tubuh, yaitu dia persembahkan semua ibadahnya hanya untuk Allah semata. Maka dalam hadis ini ada penjelasan la ilaha illallah tidak cukup diucapkan tanpa ada keyakinan hati, pembenaran terhadapnya, atau tanpa diamalkan dengan anggota tubuh. Karena itu tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik. Orang munafik hanya beriman di lisan, hati mereka mengingkari, amalan mereka mendustakan keimanan mereka. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang munafik, naudzubillah. Pelajaran yang ketiga, annahu la yakfi fil imani i'tiqadu min ghairi nutqin. Annahu la yakfi fil imani annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin, bahwasannya tidak cukup pula dalam iman itu hanya diyakini tanpa diucapkan, seperti keadaan orang-orang yang menentang tauhid. Jemaah sekalian, banyak orang yang menentang tauhid, tapi sebenarnya hati mereka tahu, hati mereka mengakui bahwa tauhid itulah yang benar, bahwa syirik yang mereka lakukan itu salah, bahwa tradisi-tradisi nenek moyang yang mereka wariskan itu adalah salah besar, syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu itu, tapi mereka tidak mau mengakui dengan lisan mereka.
Maka jemaah sekalian, ini belum cukup. Harus mereka ucapkan la ilaha illallah, mengakui dengan lisan mereka, barulah menjadi orang yang beriman. Kecuali orang yang tidak bisa berucap seperti orang bisu, tentu dia tidak diharuskan mengucapkan la ilaha illallah. Cukup dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Pelajaran yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhidi al-kamil. Pengharaman atas neraka bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah secara sempurna. Maksudnya jemaah sekalian, kalau kita mentauhidkan Allah secara sempurna, maka pengharaman atas neraka untuk membakar kita pun juga sempurna. Artinya kita langsung masuk surga. Tetapi kalau kita tidak mentauhidkan Allah dengan sempurna, maka pengharaman atas neraka pun tidak sempurna. Tidak sempurna artinya gimana? Masih terancam masuk neraka. Namun selama tauhid itu masih ada, orang yang terancam masuk neraka ini, dia bisa saja diampuni oleh Allah langsung masuk surga. Kalaupun dia masuk neraka, maka suatu hari dia akan keluar dari neraka, dia tidak kekal di neraka. Lalu apa artinya? Dia punya tauhid tapi tidak menyempurnakan tauhidnya. Artinya adalah dia telah menjauhi dosa-dosa yang dapat membatalkan tauhid, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Tapi dia tidak menjauhi sebagian dosa-dosa yang dapat mengurangi tauhid. Mungkin dia masih makan riba, mungkin dia masih suka berjudi, mungkin dia masih minum khamar. Itu dosa-dosa besar. Maka berarti dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Namun tauhidnya ada. Karena dosa-dosa itu tidak menghilangkan tauhid, tapi mengurangi kesempurnaannya. Yang menghilangkan tauhid adalah dosa kesyirikan dan kekufuran. Kalau hilang tauhidnya, maka hilang pula jaminan keamanan baginya dari api neraka. Waliyadzubillah. Pelajaran yang kelima, qala rahimahullah, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya amalan itu tidaklah bermanfaat kecuali memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas demi wajah Allah. Yang kedua, benar sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Karena dalam la ilaha illallah terkandung ikhlas. Apalagi ditekankan, ia betagi bidzalika wajh Allah. Dia harapkan dengan mengucapkannya wajah Allah. Inilah hakikat ikhlas. Dan hadis ini sekaligus bantahan kepada orang yang mengatakan kalau ikhlas itu enggak mengharapkan masuk surga dan enggak usah takut masuk neraka. Subhanallah. Justru inilah hakikat ikhlas berdasarkan hadis yang mulia ini. Karena Nabi SAW mengungkapkan ikhlas itu adalah ia betagi bidzalika wajh Allah. Seseorang mengharapkan dengan itu wajah Allah. Maksudnya adalah dia pingin masuk surga agar mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hakikat ikhlas. Kemudian syarat yang kedua, ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, la ilaha illallah harus diucapkan dan harus diamalkan. Maka kita terikat dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan agama ini. Barulah amalan kita disebut amalan yang benar. Kalau tidak sesuai petunjuk beliau, maka amalan kita adalah amalan yang salah. Walaupun kita mengira baik, walaupun kita yakin baik, walaupun orang sekampung mengatakan itu bagus, walaupun nenek moyang kita secara turun-temurun
mewariskan amalan itu, tapi ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka menurut syariat itu tidak bagus, itu tidak benar. Karena Nabi SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini dua syarat diterimanya amal ibadah kita terkandung dalam hadis yang mulia ini. Makanya jemaah sekalian, la ilaha illallah itu sudah mencakup makna ikhlas. La ilaha illallah bertentangan dengan syirik besar dan syirik kecil seperti riya, orang yang beramal untuk pamer kepada manusia agar mereka memujinya. Maka itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Pelajaran yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu kahali ubadil kuburil yauma. Bahwasannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia masih beribadah atau berdoa kepada selain Allah, maka ucapannya tidak bermanfaat. Ucapannya la ilaha illallah tidak ada manfaat kalau dia masih menyembah kepada selain Allah. Karena la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Terkandung di dalamnya penafikan dan penetapan, pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah, penetapan ibadah hanya untuk Allah. Kalau dia masih menyembah kepada selain Allah, apa gunanya dia ucapkan la ilaha illallah? Berarti dia tidak amalkan. Mungkin juga dia tidak yakini kebenarannya. Kahali ubadil kuburil yauma, kata Syekh, seperti keadaan para penyembah kubur hari ini. Siapa yang dimaksud para penyembah kubur? Orang-orang yang berbuat kesyirikan di kuburan. Seperti mereka berdoa kepada penghuni kubur, padahal doa itu ibadah. Jelas Nabi SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada para penghuni kubur, berarti dia telah menyembah mereka, sehingga dia membatalkan tauhid, mengingkari la ilaha illallah dengan amalannya. Walaupun dia ucapkan, tapi dia tidak amalkan, tidak ada gunanya. Karena dia telah mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Atau mereka menyembelih untuk penghuni kubur tersebut sebagai pengagungan terhadapnya. Atau mereka bertawakal, bergantung hati kepadanya dan mengharapkan berkah darinya dan meyakini dia bisa menolong mereka. Maka ini semuanya adalah syirik. Dan syirik dalam berdoa kepada penghuni kubur itu, jemaah sekalian, ada dua macam. Yang pertama, mereka sekedar menjadikan penghuni kubur itu sebagai perantara agar doa mereka diteruskan kepada Allah. Yang kedua, yang lebih parah lagi adalah mereka meyakini penghuni kubur itu dapat mengabulkan doa mereka, dapat menolong mereka. Dan dua-dua kesyirikan ini ada. Walaupun mungkin yang pertama lebih banyak, yang kedua ada, dan yang kedua itu lebih parah. Dan minimalnya orang yang meyakini kalau berdoa kepada Allah di dekat kubur orang soleh itu lebih mustajab, maka itu sudah termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, keadaan mereka, kata Syekh, membuat kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan tidak bermanfaat karena mereka tidak mengamalkannya. Yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Mereka ucapkan la ilaha illallah, tapi mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat dan mendekatkan diri kepada orang-orang yang telah wafat tersebut. Pelajaran yang ketujuh, itsbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Penetapan sifat wajah bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya.
Karena jemaah sekalian, hadis ini jelas, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan itu dia mengharapkan wajah Allah, yaitu dia pingin masuk surga, agar mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah. Kalau hari ini na'udzubillah kita termasuk orang-orang yang mengingkari Allah punya wajah, maka kita perlu takut. Jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang yang dapat menikmati surga dan mendapatkan nikmat terbesar di dalamnya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingatkan jemaah sekalian. Sebagaimana dinasihatkan para ulama salaf dahulu. Orang-orang yang mengingkari Allah memiliki wajah, jangan sampai dia tidak termasuk orang yang dapat melihat wajah Allah kelak di surganya. Artinya dia tidak akan termasuk penghuni surga kalau dia tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Karena semua penghuni surga akan mendapatkan nikmat ini. Dan ini adalah akidah yang baru, mengingkari sebagian sifat-sifat zat Allah. Apa modal mereka mengingkari? Logika, akal-akalan mereka yang sebenarnya kurang logis juga, kurang masuk akal juga. Apa kata mereka? Kalau kita mengimani Allah memiliki wajah, berarti sama saja menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk punya wajah. Subhanallah jemaah sekalian, ini logika dari mana? Maka kita juga bisa bantah dengan logika yang lebih sehat. Kita katakan makhluk juga punya wajah, antara satu dengan yang lainnya ternyata tidak sama wajah mereka. Manusia punya wajah, hewan punya wajah. Ternyata jemaah sekalian tidak sama wajah manusia dan wajah hewan. Itu antara manusia, itu antara makhluk, sama-sama disebut wajah, tapi ternyata hakikatnya berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Walaupun sama disebut wajah, tapi hakikatnya nggak mungkin sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Oleh karena itu, jalan selamat yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah dalam beriman terhadap sifat-sifat Allah ada dua. Yang pertama, al-itsbat, penetapan sifat-sifat Allah seperti yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya, yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, nafyul mumatsalah, menafikan adanya penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan anehnya jemaah sekalian, orang-orang yang mengingkari sebagian sifat Allah ini, mereka mengimani sebagian yang lain. Mereka mengimani Allah memiliki sifat al-kalam, sifat al-iradah, dan lain-lain. Padahal al-kalam berbicara, manusia juga berbicara. Al-iradah berkeinginan, berkehendak, manusia juga punya kehendak. Kenapa mereka tidak gunakan logika mereka? Kalau mengimani Allah bisa berbicara, berarti sama saja menyamakan Allah dengan manusia, karena manusia juga bisa berbicara. Tentu mereka akan menjawab, kan nggak sama antara berbicaranya Allah dan berbicaranya manusia. Maka kita katakan kepada mereka, juga tidak sama antara wajah Allah dan wajah manusia. Jadi jemaah sekalian, tidak mengharuskan sama, walaupun dalam penamaannya sama, sama-sama disebut wajah, tapi tidak mengharuskan sama dari sisi hakikat, hanya sama dari sisi bahasa saja. Wajah adalah sesuatu yang kita kenali, yang kita pahami artinya. Salah juga kalau kita mengatakan kita nggak tahu artinya, kita serahkan saja kepada Allah. Subhanallah, ini ucapan yang sangat berbahaya. Karena itu bermakna Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, Nabi SAW menyampaikan hadis kepada kita yang tidak mungkin diketahui maknanya. Berarti nggak ada gunanya dong ayat ini kalau kita nggak mungkin tahu artinya. Bahkan itu mengandung tuduhan Nabi SAW juga tidak tahu artinya. Sebab kalau beliau tahu, tentu beliau akan jelaskan kepada kita.
Ternyata beliau tidak menjelaskan, sehingga artinya ya sudah seperti itu artinya. Seperti apa yang beliau sampaikan. Kalau dia ada arti khusus atau arti yang perlu ditakwilkan, tentu Nabi SAW akan menyampaikan kepada kita. Beliau tidak akan membiarkan kita menjadikan ayat-ayat dan hadis seperti teka-teki yang harus kita pecahkan. Apa sih maknanya? Atau kita masa bodoh, nggak usah tahu artinya, serahkan saja kepada Allah. Maka jemaah sekalian, artinya dapat kita ketahui dalam bahasa Arab, tetapi hakikat bentuknya, kaifiyahnya, itu yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun was su'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Al-istiwa ma'lumun, Allah istiwa di atas arsy, itu diketahui. Apanya yang kita ketahui? Artinya. Istiwa berarti Allah berada di atas arsy. Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Allah memiliki wajah, juga ma'lumun, diketahui arti wajah. Allah memiliki tangan, juga ma'lumun, diketahui arti tangan. Ma'lumatun, diketahui arti tangan. Wal kaifu majhulun, tapi kata Imam Malik rahimahullah, bagaimana bentuknya itu yang tidak kita ketahui, itu yang kita serahkan kepada Allah. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, mempertanyakan bentuk sifat Allah adalah bid'ah. Baik, jemaah sekalian, kita masuk dalil yang berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah salah seorang sahabat yang masyhur, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau wafat tahun 74 Hijriah. Semoga Allah meridhoi beliau. Ayahnya juga seorang sahabat, Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabb, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala, maka Allah berfirman, Qul ya Musa la ilaha illallah. Ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, maka Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu yang beriman juga mengucapkan ini. Qala, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, andai 7 lapis langit dan semua penghuninya selain aku, wal aradina sab'a fi kifatin, ditambah dengan 7 lapis bumi, andai 7 lapis, saya ulangi, andai 7 lapis langit dan semua penghuninya selain aku, ditambah dengan 7 lapis bumi, berada dalam sebuah timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah di timbangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu lebih berat. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Jemaah sekalian, ada riwayat yang lebih sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, yang mirip dengan ini, tapi kisah Nabi Nuh alaihi salam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna Nuhan alaihi salam qala libnihi inda mautihi, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam
berkata kepada anaknya menjelang wafat beliau, amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah, yaitu selalu engkau pegang erat la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi andai diletakkan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halqah mubhamah laqasamathunna la ilaha illallah. Andaikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi adalah sebuah lingkaran yang kuat, maka kalimat la ilaha illallah sanggup untuk memutuskannya. Jadi jemaah sekalian, ini riwayat yang lebih sahih, namun maknanya adalah sama. Maknanya juga sama. Dan juga terdapat sebuah hadis yang masyhur, tentang beratnya timbangan la ilaha illallah. Insyaallah ta'ala kita sebutkan di akhir pembahasan kita. Sebuah hadis yang sedikit panjang, yang di dalamnya terkandung harapan besar bagi setiap orang yang beriman. Baik, jemaah sekalian, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan di dalam hadis ini ada 9 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, aizamu fadli la ilaha illallah lima tadammanahu minat tauhid wal ikhlas. Agungnya keutamaan la ilaha illallah karena kandungan yang terdapat padanya, yaitu tauhid dan ikhlas. Tauhid dan ikhlas jemaah sekalian, ketika disebut bersamaan, maka tauhid lawannya adalah syirik besar dan ikhlas lawannya adalah syirik kecil. Tapi kalau disebut bersendirian, maka mencakup kedua-duanya. Jadi kalau kita sebut tauhid saja atau ikhlas saja, maka mencakup kedua-duanya, yaitu harus kita menjauhi syirik besar maupun syirik kecil seperti riya. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid yang timbangannya lebih berat daripada timbangan langit dan bumi dan seluruh makhluk yang menghuninya. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi maksud hadis ini, andai amalan kita la ilaha illallah ditimbang dengan dosa kita, yang dosa itu seberat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan seluruh penghuninya, maka amalan kita, kebaikan kita la ilaha illallah itu lebih berat. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya amalan yang paling agung, yaitu at-tauhid wal ikhlas, menjauhi syirik besar, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, menjauhi syirik kecil riya, dan meniatkan amalan kita hanya karena Allah semata. Itu yang terkandung di dalam la ilaha illallah, itulah amalan yang paling agung, sehingga bisa lebih berat dari dosa sebesar apapun, selama itu bukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Kalau itu dosa kesyirikan dan kekafiran, maka dosa itu menghapuskan kalimat la ilaha illallah yang telah kita ikrarkan. Berarti kita tidak lagi beriman terhadap la ilaha illallah, sehingga kita tidak membawanya menghadap Allah kalau kita mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Sekali lagi, kalau kita mati na'udzubillah dalam keadaan musyrik atau kafir, berarti kita mati dalam keadaan tanpa membawa la ilaha illallah, tanpa memiliki bekal terbaik, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Pelajaran yang kedua, fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrubi ilallahi ta'ala. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan semangat beliau dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam termasuk Nabi yang paling mulia dan Nabi yang sungguh
hebat sekali perjuangan beliau melawan Fir'aun, menyelamatkan dan mendidik Bani Israel. Ini luar biasa perjuangan beliau. Makanya beliau termasuk 5 Rasul Ulul Azmi. 5 Rasul Ulul Azmi ini merekalah yang terbaik. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, Musa, dan Isa. Hanya saja ulama sepakat Nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tingkatan yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ulama beda pendapat, mana yang lebih afdal, Nuh, Musa, atau Isa. Yang jelas 3 mereka ini lebih afdal daripada seluruh Nabi dan Rasul yang lain, bahkan seluruh makhluk. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap Rasul itu, kata Allah, kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Makanya para ulama juga mengatakan, bahkan mereka sepakat, para ulama sepakat, jika ada yang mengatakan ada seorang wali, dia posisinya, kedudukannya, kemuliaannya sudah lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul, ini kekufuran. Apalagi kalau mereka tambahkan, dia kalau begitu sudah lepas dari syariat, dia sudah tingkatan hakikat, nggak perlu lagi menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, maka bertambah lagi kekufuran mereka. Iya. Dan ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, itu termasuk kekufuran. Pelajaran yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allahu wa laysa lil insani ay yabtadi'a fiha min indi nafsihi. Bahwasannya ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang Allah syariatkan, dan tidak boleh bagi seseorang untuk mengada-ada di dalamnya dari dirinya sendiri. Li'anna Musa talaba min rabbih an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Karena Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengajarkan kepada beliau zikir yang dengannya beliau berzikir kepada Allah, juga berdoa kepadanya. Subhanallah jemaah sekalian, lihat hadis ini. Para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam seluruhnya, ketika mereka beribadah kepada Allah, tidak mereka buat-buat sendiri. Mereka hanya mengikuti petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Kalau mereka belum tahu, mereka minta kepada Allah. Bagaimana mungkin ada manusia selain Nabi dan Rasul seakan-akan dia mengetahui atau mampu mengetahui amalan-amalan yang disyariatkan? Dia pun mulai menambah-nambah di dalam agama. Jadi jemaah sekalian, orang yang berbuat bid'ah itu seakan-akan mereka merasa lebih pintar, lebih berilmu dari para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Bahkan seakan-akan mereka merasa lebih berilmu daripada Allah, karena mereka menentukan sendiri amalan-amalan yang tidak Allah tentukan. Maka dari sini kita pahami betapa buruknya perbuatan bid'ah itu. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, itu tidak beliau buat-buat sendiri, tidak beliau ada-adakan sendiri, tapi petunjuk dari Allah. Kok ada orang yang mengaku muslim seakan merasa berhak untuk membuat-buat sendiri amalan-amalan dalam agama ini. Pelajaran yang keempat, anna man ishtaddatil hajatu wad daruratu ilaih kana aktsara wujudan. Bahwasannya sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat penting kita memilikinya, maka itu akan lebih banyak adanya. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alam mutarran ilaiha kanat aktsar al-adhkari wujudan wa aisaraha husulan. Karena sesungguhnya hadis ini menunjukkan la ilaha illallah, ketika makhluk sangat butuh kepadanya, sangat penting makhluk memilikinya, maka kalimat ini yang paling, maka zikir ini yang paling banyak adanya dalam syariat berzikir dan paling mudah didapatkan. Maksudnya jemaah sekalian, kalau kita perhatikan zikir-zikir, maka kalimat la ilaha illallah itu sangat banyak dalam zikir-zikir kita. Bahkan zikir
yang bukan dengan lafaz la ilaha illallah juga mengandung makna la ilaha illallah. Karena inilah zikir yang paling utama, yang lebih dianjurkan untuk kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, karena ini zikir yang paling afdal dan paling mudah didapatkan, kata Syekh. Serta jemaah sekalian juga paling mudah diucapkan. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, itu kita bisa mengucapkannya walaupun tanpa menggerakkan mulut kita. Subhanallah. Cobalah jemaah sekalian mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus menggerakkan mulut kita, iya, atau menggerakkan bibir kita. Artinya ini zikir yang paling mudah diucapkan, karena ini yang paling kita butuhkan. Maka ini juga memberi syarat betapa agungnya zikir ini. Pelajaran yang kelima, annallaha fawqas samawati liqaulihi wa amirahunna ghairi, bahwasanya Allah berada di atas langit berdasarkan ucapannya sendiri dalam hadis ini, hadis qudsi, dan semua penghuni langit kecuali aku. Dan jemaah sekalian, dalil-dalil sangat banyak bahwa Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, dan Allah sama sekali tidak membutuhkan arsy. Sama dengan pembahasan tentang wajah Allah pada hadis sebelumnya, kita juga wajib mengimani Allah di atas arsy dan tidak menyamakan Allah dengan makhluk yang berada di atas sesuatu. Maka dengan dua hal ini kita selamat. Pertama, kita tetapkan seperti yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam banyak ayat, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Dan dalil-dalil menunjukkan arsy itu di atas langit yang ketujuh. Dia adalah makhluk yang posisinya paling tinggi, dan Allah di atasnya. Yang kedua, nafyul mumatsalah, menafikan adanya penyerupaan. Kita tidak samakan Allah di atas arsy dengan makhluk yang berada di atas singgasananya. Maka dengan dua hal ini kita selamat. Sekali lagi, jangan kita tertipu dengan logika-logika orang yang mengatakan kalau kita beriman Allah di atas arsy berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kita katakan tidak berkonsekuensi demikian. Sebab kita beriman Allah di atas arsy, kita nafikan persamaannya dengan makhluk berada di atas sesuatu. Allah di atas arsy sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kalau makhluk berada di atas sesuatu, contohnya saya berada di atas kursi ini, maka saya butuh kepada kursi. Sedangkan Allah di atas arsy, Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Kalau kita melazimkan jika Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy, secara tidak langsung kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Justru orang yang berlogika demikian, dialah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau dia menganalogikan jika Allah berada di atas arsy, sama dong dengan makhluk. Makhluk pun berada di atas sesuatu. Maka kalau begitu, saya tidak mengimani Allah di atas arsy. Tetapi maksud Allah di atas arsy adalah Allah berkuasa di atasnya. Maka orang-orang yang mengatakan Allah di atas arsy, kata dia adalah mujassimah atau musyabbihah. Subhanallah jemaah sekalian, banyak sekali kesalahannya di sini. Pertama, sebenarnya dia yang menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu dia gunakan analogi makhluk kepada Allah. Makhluk jika berada di atas sesuatu, maka dia membutuhkan sesuatu itu. Maka logika ini dia gunakan terhadap Allah. Jika Allah berada di atas sesuatu, berarti Allah butuh kepadanya. Subhanallah, sebenarnya dialah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal itu tidak melazimkan Allah di atas sesuatu berarti butuh kepadanya, tidak. Bahkan makhluk pun ada yang berlaku demikian. Dia di atas sesuatu tapi tidak butuh kepadanya. Contohnya jemaah sekalian, bulan kita katakan dia di atas bumi, di atas kita. Bulan berada di atas kita, tapi bulan tidak pernah membutuhkan kita. Justru kitalah yang butuh kepada sinar bulan. Padahal posisinya di atas. Itu makhluk.
Ada makhluk yang posisinya di atas tapi tidak membutuhkan apa yang ada di bawahnya. Apalagi Allah. Allah di atas sama sekali tidak membutuhkan makhluk. Jadi itu tidak logis kalau dikatakan jika Allah berada di atas melazimkan Allah butuh kepada sesuatu yang ada di bawahnya. Subhanallah. Orang yang menganalogikan demikian sesungguhnya dialah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian kesalahannya yang kedua, dia tolak sifat Allah istiwa. Dia tambah lagi dengan kesalahan yang ketiga, dia menafsirkan atau mendatangkan penafsiran baru yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh generasi sahabat. Makanya mereka nggak pernah menyebut akidah mereka akidah sahabat, akidah salafus saleh, tapi akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, atau Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka lah yang pertama menafsirkan Allah istiwa di atas arsy dengan menguasai, bukan berada di atasnya. Tidak pernah penafsiran seperti itu dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia buat kesalahan yang berikutnya lagi. Dia tuduh dan dia jelek-jelekan orang yang beriman seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia bilang mereka mujassimah dan musyabbihah, padahal dia yang melakukannya di awal tadi. Maka kita katakan jemaah sekalian, kita beriman Allah istiwa di atas arsy, tapi sama sekali kita tidak samakan dengan makhluk yang berada di atas sesuatu. Iya, Allah sama sekali tidak membutuhkan arsy-Nya, bahkan arsy yang butuh kepadanya. Pelajaran yang keenam, annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimati minat talaffudzi biha kulliha wa la yaqtasiru ala lafdzil jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Bahwasannya dalam berzikir dengan kalimat ini harus diucapkan seluruhnya, yaitu la ilaha illallah. Tidak boleh hanya dicukupkan dengan mengucapkan Allah saja, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, yang tidak mendalami ilmu agama. Jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan para nabi dan rasul, Allah mengajarkan kepada mereka mengucapkan zikir yang lengkap, la ilaha illallah. Dan tidak ada satu ayat maupun hadis yang menyuruh kita berzikir hanya mengucapkan Allah saja. Allah, 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 tidak ada. Yang ada adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan lain-lain. Adapun mengucapkan satu nama Allah saja, itu tidak ada dalilnya. Ar-Rahman, 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 Al-Qawi, 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 tidak ada. Itu cara berzikir yang tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah ingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan jemaah sekalian, ada sebagian kelompok mereka lebih ringkas lagi. Mereka ganti jadi huwa, 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 huwa. Maknanya dia, apa zikir dengan kata dia? Ada lagi yang lebih ringkas, jadi tinggal hu. Kata mereka itulah yang paling tinggi kalau sudah tinggal hu saja. Na'udzubillah, ini adalah mengada-ada dalam agama dan bukan termasuk zikir. Pelajaran yang ketujuh, itsbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Penetapan adanya timbangan amalan dan bahwasannya itu benar. Amalan-amalan kita akan ditimbang. Pelajaran yang ke-8, annal anbiya'a yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahwasannya para nabi pun butuh untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Apalagi kita perlu selalu diingatkan, ini kalimat yang paling agung, kalimat yang paling istimewa, yang harus selalu kita ucapkan, amalkan, yakini kebenarannya dan amalkan, serta kita sebarkan seluas-luasnya. Bukan sekedar menyebarkan lafaznya, tapi menyebarkan tauhid dan melarang kesyirikan. Karena itulah hakikat la ilaha illallah. Pelajaran yang ke-9, annal aradina sab'un kas-samawat. Bahwasanya bumi itu juga ada 7 lapis sebagaimana langit. Pelajaran yang ke-9 ya. Pelajaran yang ke-9 kata Syekh, bahwasanya
Bumi itu 7, sebagaimana juga langit ada 7 lapis. Kita masuk jamaah sekalian, dalil terakhir dalam bab ini. Walid Tirmidzi wa hassanahu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Dan hadis ini sahih. An Anasin, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku, yaitu mati dan menghadap Allah, dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang tanpa mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini kata para ulama, tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah, hadis yang sangat agung. Kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dalam hadis ini terkandung 6 pelajaran penting. Yang pertama adalah fadlu tauhidi wa kathratu thawabihi, keutamaan tauhid dan banyaknya pahala tauhid itu. Subhanallah, luar biasa jemaah sekalian keutamaan tauhid dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita tauhid adalah sebesar-besarnya sebab hamba mendapatkan ampunan Allah, melebihi taubat sekalipun. Maksudnya, kalau seseorang melakukan dosa riba misalkan, dan minum khamar, lalu dia bertobat dari dosa riba, tapi dia masih minum khamar, maka dosa ribanya diampuni, dosa minum khamarnya belum diampuni karena dia belum taubat. Tetapi jemaah sekalian, kalau dia bertobat dari kesyirikan, menyebabkan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sebagaimana juga dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika beliau hendak masuk Islam dahulu, ama ta'lam ya Amr annal Islam yajubbu ma qablah, tidakkah kamu mengetahui wahai Amr bahwasannya masuk Islam, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi semua dosa syirik, akan menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah, ini luar biasa, menunjukkan bahwasannya tauhid adalah sebesar-besarnya sebab dosa-dosa kita diampuni, dan juga pahalanya melimpah sehingga bisa mengalahkan timbangan dosa yang begitu banyak. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Walau dosa kita sepenuh bumi, dengan membawa tauhid, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amalan tauhid lebih besar daripada dosa-dosa tersebut. Sebagaimana juga dalam hadithul bitaqah, ini hadis yang saya maksudkan tadi, hadithul bitaqah, para ulama menamakan hadis ini dengan hadis kartu. Sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kenapa disebut hadis kartu? Karena hadis ini bercerita tentang sebuah kartu. Bagaimana hadis ini? Mari kita lihat jemaah sekalian. Yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dipanggil seorang umatku di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat kelak. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillah, maka dihamparkan untuknya 99 catatan perbuatannya, catatan amalannya. Kullu sijillin minha maddal basar, setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Jadi sangat banyak catatan
perbuatan dia semasa hidup. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, atunkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari satu pun yang tertulis dalam catatan ini? Adzalamaka katabatil hafizun, kata Allah, apakah para malaikat yang menulis amalanmu telah menzalimimu? Fayaqul la ya Rabb, maka dia menjawab, tidak wahai Rabb. Artinya dia akui semua catatan yang terdapat di situ. Apa yang terdapat padanya jemaah sekalian? Isinya adalah dosa semuanya. Subhanallah. 99 catatan amalan. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Semua dari 99 itu isinya hanya amalan perbuatan maksiat. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, alaka udhrun aw hasanah, apakah kamu punya uzur? Apakah kamu punya uzur atau punya satu kebaikan? Fayahabar rajul, maka orang itu pun segan karena sudah melihat dosa begitu banyak. Mau mengucapkan kebaikannya dia menjadi segan karena nggak ada gunanya. Menurut dia berpikir nggak ada gunanya kalau kebaikannya hanya sedikit jika dibandingkan dengan catatan dosanya yang sangat banyak tersebut. Maka dia berkata, tidak ada. Fayuqal bala innalaka indana hasanah wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Kata Allah, bahkan sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki kebaikan dan sesungguhnya tidak ada kezaliman kepada engkau hari ini. Fayukhriju lahu bitaqatan fiha, lalu dikeluarkan untuknya sebuah kartu, padanya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, 2 kalimat syahadat. Fayaqul, lalu dia pun berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat, wahai Rabbku, apa artinya satu kartu kecil ini dibandingkan catatan-catatan dosa yang sangat banyak ini, berjumlah 99, dan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Jadi secara zahir kelihatan ya kartu itu nggak ada gunanya. Seandainya ditimbang yang kecil pasti kalah, itu secara zahirnya dalam hitungan manusia. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Maka akhirnya ditimbang untuk mengadilinya. Fatuda'u sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin, diletakkanlah catatan-catatan dosanya di satu daun timbangan dan kartu itu di satu daun timbangan. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah, maka ternyata jemaah sekalian, catatan-catatan itu lebih ringan dan kartu itu lebih berat. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid la ilaha illallah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi hadis ini dan hadis yang kita bahas dalam bab ini menunjukkan keutamaan tauhid dan pahalanya yang melimpah. Sehingga walaupun kelihatannya hanya satu amalan, tapi pahalanya sangat banyak, bisa mengalahkan banyak dosa-dosa kita apabila ditimbang kelak di hari kiamat. Pelajaran yang kedua, si'atu fadlillahi ta'ala wa judihi wa rahmatihi wa afwih, luasnya anugerah Allah, kebaikannya, rahmatnya dan pemaafannya kepada kita. Jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan Allah maha luas rahmatnya, maha baik dan maha pengampun, lagi maha penyayang. Sehingga jika kita benar-benar mentauhidkan Allah, maka dengan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa kita. Karena Allah maha pengampun, lagi maha penyayang, dan rahmatnya sangat luas. Oleh karena itu, di sini tercabang pelajaran penting.
sebanyak apapun dosa kita, seburuk apapun kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tapi jangan juga mengharap rahmat Allah namun terus-menerus berbuat dosa, itu juga salah. Maka kita bertobat, karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf, kita pun bertobat. Bukan kita terus-menerus berbuat dosa dengan alasan Allah Maha Pemaaf, yaitu namanya khayalan. Tidak boleh, itu justru menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita terjerumus dosa, segera bertobat, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Pelajaran yang ketiga, ar-raddu 'alal khawariji alladzina yukaffiruna murtakibal kabirati allati huwa duna syirki. Bantahan terhadap golongan khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar yang tidak sampai tingkat kesyirikan juga kekufuran. Karena jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan dosa sebanyak dan sebesar apapun masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pelakunya sampai mati nggak bertobat. Tapi Khawarij mengatakan dia sudah kafir, maka dia akan kekal di neraka, nggak mungkin dikasih ampunan. Maka hadis ini membantah mereka. Iya. Hadis ini juga sekaligus membantah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan ada kedudukan antara beriman dan kafir. Maka hadis ini menunjukkan hanya ada dua, orang beriman dan orang kafir. Orang beriman, dia walaupun melakukan dosa-dosa masih tetap beriman, walaupun kita katakan imannya lemah, dan Allah akan mengampuninya kalau Allah menghendaki, jika dia tidak bertobat sampai mati. Tapi kalau dia bertobat semasa hidup, Allah pasti mengampuninya sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi tidak ada kedudukan antara mukmin dan kafir, hanya ada dua, mukmin atau kafir. Hanya saja mukmin terbagi dua, mukmin yang kuat imannya dan mukmin yang lemah imannya, yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat selain kesyirikan dan kekufuran. Iya. Pelajaran yang keempat, itsbatul kalam lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bijalalihi. Penetapan sifat berbicara bagi Allah azza wa jalla sesuai dengan keagungannya. Sebab dalam hadis ini jelas Allah berucap, wahai anak Adam, dan seterusnya. Maka kita imani Allah bisa berbicara, walaupun makhluk juga bisa berbicara, tapi kita tidak samakan berbicaranya Allah dan berbicaranya makhluk. Berbicaranya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun kaifiyahnya, caranya seperti apa, itu yang kita serahkan kepada Allah, kita tidak mengetahuinya. Yang jelas kita imani itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Pelajaran yang kelima, bayanun limakna la ilaha illallah. Penjelasan arti la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathirihi. Dan bahwasannya la ilaha illallah itu adalah meninggalkan kesyirikan sedikit maupun banyak. Wala yakfi qauluha bil lisan, dan tidak cukup mengucapkannya dengan lisan. Karena hadis ini mengatakan la tusyriku bi syai'an, kata Allah dalam hadis qudsi, engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Maka ini arti la ilaha illallah, tidak berbuat syirik sedikit pun, maknanya tidak sedikit maupun banyak. Tidak banyak, tidak pula sedikit. Bahkan juga mencakup tidak besar dan tidak pula kecil. Tidak syirik besar dia lakukan, syirik kecil pun dia hindari. Pelajaran yang keenam, itsbatul ba'thi wal hisabi wal jazai. Penetapan adanya hari kebangkitan, adanya hisab pengadilan, dan adanya pembalasan. Dan ini tentu disepakati oleh seluruh kaum muslimin, tercakup dalam rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Termasuk kita mengimani adalah adanya hari kebangkitan, adanya hisab, pengadilan, dan adanya pembalasan, apakah ke surga atau ke neraka. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari bab ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Ada pertanyaan akhir? Silakan dibacakan. Pertanyaan dari Facebook, Ustaz, bismillah. Assalamualaikum, bagaimana kita Waalaikumsalam warahmatullahi dan keikhlasan di sepanjang hidup kita, karena godaan kesyirikan, terutama syirik kecil, begitu besar. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana agar istiqamah di atas tauhid sepanjang hidup sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini.
Yang pertama sekali jemaah sekalian, hati harus bergantung kepada Allah, berharap hanya kepadanya, dan terus menerus kita bergantung dan berharap agar kita selalu dianugerahkan istiqamah. Dan Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Yang kedua, banyak-banyak berdoa. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun banyak berdoa. Beliau contohkan kepada kita, di antara doa yang paling sering beliau baca adalah doa memohon istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Yang ketiga, dalami ilmu agama. Perdalam ilmu agama, terutama ilmu tentang tauhid. Dan seluk-beluk tentang kesyirikan harus kita pelajari untuk kita mewaspadainya. Ini penting sekali, karena ini kunci segala kebaikan. Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Artinya, semakin dia belajar, semakin dia paham agama, semakin besar kebaikan baginya, semakin kuat keistiqomahannya. Kemudian yang berikutnya adalah pilih-pilih teman bergaul. Berteman dekatlah dengan para penuntut ilmu, dengan orang-orang yang punya perhatian terhadap tauhid, di dunia nyata maupun di dunia maya. Jauhi teman-teman yang dapat menyesatkan kita, yang membuat kita lalai, yang selalu berbicara tentang dunia, dan dunia, apalagi yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan dan kekufuran. Jangan ragu untuk memblokir kawan-kawan di Facebook yang dapat menyesatkan kita. Di dunia nyata bisa kita ketemu dia untuk berdakwah, untuk memberi hadiah kepadanya dan mengajak dia ke majelis ilmu, tapi jangan jadikan dia sebagai teman dekat. Maka ini penting sekali. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang hendak dia jadikan sebagai sahabat karibnya. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, Akhi. Assalamualaikum Ustaz. Belakangan Assalamualaikum ini warahmatullahi wabarakatuh. selalu diguyur hujan. Apakah betul bahwa jika petir itu adalah cambuk malaikat untuk memindahkan awan ya Ustaz? Iya, terdapat beberapa riwayat yang sahih bahwa ada malaikat dengan petirnya ditugaskan untuk menggiring awan. Dan intinya, hujan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memerintahkan para malaikat yang melakukannya. Sebagaimana Allah tegaskan, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Lalu dengan air hujan itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman. Maka Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur hujan. Malaikat hanya bertugas menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk syirik andai kita berdoa kepada para malaikat. Juga termasuk syirik kita percaya ada pawang hujan. Nabi SAW ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seorang Arab Badui mengadukan, "Ya Rasulullah, kampung kami kekeringan, kemarau panjang, banyak hewan-hewan mati, tumbuhan pun mati, tidak bertumbuh. Tolong minta hujan untuk kami." Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah. Jumat depannya orang itu atau temannya datang lagi, "Ya Rasulullah, banjir." Maka Nabi SAW berdoa lagi, minta hujannya diturunkan di sekitar, bukan di tengah-tengah kami, diturunkan di pegunungan, bukit-bukit, di tempat tumbuhnya tanaman. Jadi jemaah sekalian perhatikan, Nabi SAW pun tidak bisa mengatur hujan. Kok kita percaya kepada pawang hujan? Maka itu adalah termasuk kesyirikan, mempercayai pawang hujan. Dan pawang hujan itu hakikatnya adalah dukun. Dan hati-hati jemaah sekalian, dukun sekarang mengaku kiai, bahkan punya pesantren, dan bikin perkumpulan dukun. Hati-hati, mereka sudah tidak malu-malu lagi
bikin perkumpulan dukun, bahkan katanya mau buat festival perdukunan dan santet. Naudzubillah. Padahal itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Wallahu a'lam. Fadhal akhi. Assalamualaikum Ustaz, mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada amalan yang berbuah pahala untuk wanita yang akan melahirkan? Apakah ada amalan khusus untuk wanita yang akan melahirkan? Saya belum tahu dalil khusus untuk wanita yang mau melahirkan. Tapi ada dalil-dalil umum yang bisa diamalkan, yaitu doa-doa agar diberi kemudahan, atau doa-doa ketika menghadapi kesulitan. Seperti doa Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Begitu pula doa-doa lain diajarkan Nabi SAW, doa singkat. Allahu Allahu la usyriku bihi syai'ah. Allah adalah Robku, aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Saya ulangi, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Robku, aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Doa yang lain juga doa singkat yang mudah dihafalkan. Nabi SAW selalu membaca ketika menghadapi kesusahan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. 3 kalimat. Pertama, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Yang kedua, la ilaha illallahu rabbul arshil azim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb arsy yang agung. Yang ketiga, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb langit, Rabb bumi, dan Rabb arsy yang mulia. Ini doa-doa umum ketika menghadapi kesusahan, termasuk insyaallah tidak mengapa dibaca kesusahan ketika melahirkan. Semoga bermanfaat. Ini saja yang bisa kita bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.